Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Bakat Fruitella Octaviani, Auratilla Anggraini, Bagus Putra Dwi Rianto, Muhammad Ramadhanu, Hari Suhada, Brian Imara, dan Warmaita, dan Dinul Muhammad Allah. Pertama yang dimainkan oleh Fruitella kepada Fruitella. Mohon maaf Aura, kayaknya suara Aura agak pecah-pecah tadi. Coba ulang lagi. Aura, untuk slide pertama siapa yang bacain? Fruitella, tapi diulang dulu bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara yang Fruitella Octaviani, Auratilla Anggraini, Bagus Putra Dianto, Ahmad Nuh Hada, Brian Warmaita, dan Dinul Muhammad Falah. Baiklah, akan dibacakan oleh dibacakan. Baiklah, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah, bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional. Kita terbukti maupun mengangkat berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997. 1998 sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990. Namun demikian, seperti halnya individu yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional, perkembangan dan dinamika yang terus-menerus, Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah Tanas akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan
atau objek yang ada di masyarakat kita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Menurut Menhan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred P. Mahan termasuk pengembang dari geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Halaman 2012. Selain dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategies, Brief melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut. Sinergi antara potensi dan demokrasi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ramadhanu. Kepada Muhammad Ramadhanu, persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. A. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional atau disebut dengan TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan yang nasional, terintegrasi. Ketahanan nasional bersekuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk membanggakan kekuatan nasional dan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, dan keberlangsungan hidup bangsa serta negara perjuangan mencapai tujuan nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hari Suhada. Kepada Hari Suhada, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari tantangan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Suatu kenyataan bahwa kemiskinan masih terdapat dalam jumlah yang besar di Indonesia. Meskipun jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah dapat dikurangi secara mencolok, yaitu dari sekitar 70% pada tahun 1970 menjadi sekitar 15% pada tahun 1993. Namun itu masih meliputi tidak kurang dari 27 juta orang. Satu jumlah yang sama dengan jumlah penduduk satu negara ukuran menengah seperti Kanada, yaitu 28 juta, dan jauh atas penduduk Malaysia, yaitu 19 juta. Pada rakyat Indonesia yang hidup sedikit di luar garis kemiskinan juga masih tergolong miskin sekali. Maka dengan begitu, jumlah penduduk Indonesia masih hidup miskin banyak sekali. Kondisi penduduk demikian tidak mendukung adanya ketahanan nasional yang kuat. Seperti telah diuraikan, ketahanan nasional terdiri dari kesejahteraan dan keamanan yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kalau masih banyak sekali penduduk Indonesia miskin, sekalipun ada kecenderungan akan membaik, maka kesejahteraan pada waktu ini belum tinggi. Karena itu juga keamanan belum dalam kondisi yang cukup baik. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan tantangan harus dapat diatasi secepat
mungkin untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Kemiskinan itu dapat dilihat secara absolut dan relatif. Dilihat secara absolut, kita mempunyai tingkat kemiskinan sebagaimana diindikasikan oleh penghasilan per kapita yang sekarang sebesar $730 Amerika Serikat atau sekitar Rp 1.500.000 per tahun. Pada umumnya penghasilan yang nilai memadai adalah kalau sudah di atas $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 4.500 juta per tahun. Jadi keadaan kita secara absolut baru sepertiga yang dinilai normal. Sekian dari pesan saya kembalikan pada moderator. Ambil oleh Bagus Putra kepada Bagus Putra kan. Baik, selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, ancaman terbesar adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada, di mana keberagaman budaya, suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belah bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat perbedaan ras dan golongan, di mana setiap anggota dari suku dan budaya yang ada beranggapan kalau budaya serta suku merekalah yang paling baik dan tidak mengindahkan kebudayaan serta suku lain yang ada di tengah masyarakat. Sikap mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini juga yang dapat memecah belah pemersatuan yang ada. Di masing-masing pihak berupaya untuk mencapai tujuan dengan sering memicu timbulnya konflik yang ada di masyarakat, di mana terdapat paham yang membeda-bedakan ajaran agama yang satu dengan yang lain, yang kemudian akan mengakibatkan terbentuknya gap antara agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Perbedaan agama serta aliran kepercayaan yang ada di Indonesia inilah yang paling berdampak besar terhadap pemecahan serta merupakan ancaman yang sering kali di bidang sosial budaya. Masalah perbedaan status serta strata dalam masyarakat juga merupakan ancaman di bidang sosial budaya, di mana terdapat pembeda yang mencolok antara majikan dan bawahan, serta antara yang kaya dan yang miskin. Ini juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik dalam masyarakat jika perbedaan tersebut terlalu mencolok. Perbedaan ini hanya dalam status yang dimiliki saja, tetapi bisa jadi terdapat perlakuan yang mereka peroleh. Seperti halnya orang kaya selalu diutamakan kepentingannya dibandingkan dengan orang miskin. Oke, baik, mungkin sekian moderator, saya berikan ke moderator. Terima kasih. Materi dilanjutkan dibaca oleh Warmaita kepada Warmaita, kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya D di bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif atau tidak dikatakan diktator. Pemerintahan yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, artinya pemerintahan ini tidak demokratis, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Padahal kita tahu bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang demokratis, bukan totaliter, diktator. Meskipun
telah diselenggarakannya pemilu. Hal ini dapat menjamin semua suara serta partisipasi rakyat mendapat bagian dalam pemerintahan. Ini dikarenakan masih sering manipulasi suara rakyat untuk meratanya menggunakan hak suaranya, tetapi tidak tercantum namanya dan sebaliknya. Kesimpulan dari materi kami, konsep ketahanan nasional dan bela negara menekankan pentingnya kesadaran nasional di antara warga negara untuk mempertahankan nasional dan bela negara, membutuhkan keterlibatan semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari pihak militer atau pemerintah. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam sejarah. Sebagai peradaban, sebelumnya juga mengamalkan nilai-nilai ketahanan untuk nasional dan bela negara. Negara juga memiliki dimensi sosial dan politis yang kuat. Hal ini mencakup pembangunan karakter dan kesadaran nasional. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.